Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafidhul Mufidah, NIM T 2019-70-62. Saya akan menganalisa buku paket kelas 8 semester 2 bab peluang. Kita perhatikan uraian mengenai analisa. Setelah diberikan uraian mengenai analisa, tidak mencantumkan kesimpulan mengenai pengertian peluang empirik. Pengertian peluang empirik sendiri adalah perbandingan banyak kali muncul kejadian tertentu. N kali perbandingan suatu bilangan yang digunakan untuk membandingkan suatu bilangan. Nah, perhatikan pernyataan berikut. Coba dilihat. Pada beberapa situasi berikut, tentukan situasi yang fair atau tidak fair. Jelaskan. A. Suatu kantong berisi 10 kelereng merah dan 10 kelereng putih. Azin disuruh mengambil 1 kelereng dari dalam kantong. Jika Azin mendapatkan kelereng merah, dia bisa mendapatkan hadiah sepeda baru dari ibunya. Jika Azin mendapatkan kelereng merah, ia tidak mendapat hadiah. Pada soal perbandingan ini menggunakan kelereng merah keduanya. Harusnya salah satu dari kelereng merah ini diganti dengan kelereng putih agar soal menjadi benar dan siswa dapat menjawab soal tersebut. Mari kita menuju ke contoh soal. Dijual 100 lembar kupon, 2 diantaranya berhadiah. Ali memberi 2 lembar undian. Peluang Ali mendapat 2 hadiah adalah, kita ketahui ini merupakan 2 kejadian yang tidak bebas. Maksudnya apa? Terjadinya salah satu kejadian atau tidak terjadinya akan mempengaruhi kejadian yang lain, sehingga terdapat lembar kupon ke-1 berhadiah maupun tidak akan mempengaruhi peluang pada lembar kupon yang kedua. Nah, dan demikian peluang Ali dalam mendapatkan 2 hadiah adalah hadiah 2 dari 100 lembar kupon dikali 1/1 satu kupon dari 99 lembar sama dengan 1/50 dikali 1/99 sama dengan 1/4950. Selesai. Kita bisa menggunakan dengan cara permutasi juga bisa. P2 dari 100 permutasi 2 100 sama dengan 100 permutasi per 100 dikurangi 2 permutasi sama dengan 100 kali 99 dikali 98 permutasi sama dengan 98 permutasi. Jadi 100 dikali 99. Jadi peluang Ali mendapatkan 2 hadiah sama dengan 2 hadiah per 100 kali 99 sama dengan 2 per 9.900 sama dengan 1 per 4.950. Berdasarkan informasi pada soal bahwa terdapat suatu permainan halang rintang dengan aturan yang sudah ditentukan. Peserta berhasil melewati rintang apabila jumlah mata dadu dari N pelemparan lebih besar dari 2 pangkat N. Jadi kita mengerjakan yang pertama rintangan pertama. Pelemparan pertama agar berhasil melewati rintangan, jumlah mata dadu yang muncul harus lebih 2 pangkat 1. Jumlah mata dadu yang muncul harus lebih dari
2 pangkat 1. Jadi sehingga didapat jumlah mata dadu sama dengan 6. 6 pangkat 1 sama dengan 6. Banyaknya mata dadu yang keluar 6 pangkat 1 dikurangi 2. 2 ini dari mana? Karena dari keterangan dadu lebih dari 2, yang memenuhi adalah 1 dan 2. Maka jadinya ada 2. Sehingga peluang kejadian A sama dengan jumlah mata dadu, banyaknya mata dadu yang keluar NA dibagi jumlah mata dadu NS, jumlah mata dadu keseluruhan ini 4 dibagi 6 sama dengan 2/3. Ini untuk rintangan pertama. Kemudian untuk rintangan yang kedua, pelemparan kedua, agar berhasil melewati rintangan tadi, maka jumlah mata dadu rintangan kedua, maka jumlah mata dadu harus lebih dari 2 pangkat 2 ya. Jumlah mata dadu lebih dari 2 pangkat 2, sehingga didapat jumlah mata dadu seluruhnya 6 pangkat 2 sama dengan 36. Kemudian dicari jumlah mata dadu lebih dari 4 dengan menggunakan persamaan X1 plus X2 sama dengan 4. X1 plus X2 sama dengan 3. X1 plus X2 sama dengan 2. Di mana X1 dan X2 adalah bilangan asli. Jadi ini bisa menggunakan aturan kombinasi ya. Kombinasi menjadi C1 dan 3. 2 sama dengan 2. C1 sama dengan 1. Nah, dengan demikian bisa dicari NA-nya, banyaknya mata dadu yang keluar. NA sama dengan 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 dikurangi 6. 6 dari mana? Dari ini tadi, 3 ditambah 2 ditambah 1. Hasilnya 36 dikurangi 6 sama dengan 30. Jadi peluang munculnya kejadian A sama dengan apa ini tadi? NA per NS sama dengan 30 per 36 sama dengan 5 per 6. Ini rintangan kedua. Selanjutnya untuk rintangan ketiga. Rintangan ketiga. Untuk rintangan ketiga ini, agar berhasil melewati rintangan, maka jumlah mata dadu yang muncul harus lebih dari 2 pangkat 3. Jumlah mata dadu yang muncul harus lebih dari 2 pangkat 3. Ini 2 pangkat 2 kan 4 ya. 4, 2 pangkat 3 berapa? 8. Sehingga didapat NS, jumlah mata dadu seluruhnya NS sama dengan 6 pangkat 3 dan 1, 2, 1, 6. Nah, kemudian dicari jumlah mata dadu yang lebih kecil dari 8.
nya X1 seperti ini tadi ya, X1 plus X2 plus X3, dimana X1, X2, X3 ini tadi merupakan bilangan asli, sama dengan 8. X1 plus X2 plus X3 sama dengan 7. X1 plus X2 plus X3 sama dengan 6. X1 plus X2 plus X3 sama dengan 5. X1 plus X2 plus X3 sama dengan 4. X1 plus X2 plus X3 sama dengan 3. Nah, jadi ini kita ambil kombinasinya. C2 dari 7 sama dengan 1. C2 dari 6 sama dengan 15. C2 dari 5 sama dengan 10. 2, 4, 6. C2, 3, 3, C2, 2, 1. Nah, maka didapat Na apa tadi? Nah, banyaknya mata dari yang keluar. Na sama dengan 6 pangkat 3 dikurangi kayak ini tadi ya, 6 pangkat 3 dikurangi 21, 15, ini 10, 6, 3, 1 ya, dengan 216 dikurangi berapa ini, 115, 56 sama dengan 160. Ini baru Na. Setelah diketahui Ns dan Na, jadi kita bisa menghitung peluang kejadian Na per Ns sama dengan 160 dibagi 216 sama dengan 20 per 7. Nah, jadi peluang seluruhnya adalah 2/3 dikali 5/6 dikali 20/27 sama dengan 200 per 486. Coba dibuat kecil lagi, bagi 2 ya, sama dengan 100 per 243. Selesai.